Hari itu, aku berdiri di depan cermin kamar yang sempit, menatap bayangan diriku yang tampak semakin lusuh. Wajahku pucat, mataku sembab karena terlalu sering menangis, dan tubuhku kurus karena sering lupa makan. Aku tidak menyangka, pernikahan yang kuimpikan sebagai surga justru berubah menjadi neraka yang tak pernah usai. Aku menikah dengan Andika, lelaki yang awalnya kukira akan menjadi imam yang menuntunku pada kebahagiaan. Pernikahan kami sederhana, tanpa pesta megah, hanya dihadiri keluarga inti. Saat itu aku memilih untuk tidak menonjolkan siapa diriku sebenarnya. Aku ingin merasakan dicintai apa adanya, bukan karena harta. Aku ingin membuktikan bahwa cinta murni masih ada di dunia ini. Namun, semua itu ternyata hanyalah mimpi. Sejak awal aku tinggal di rumah mertua, aku sudah merasakan tatapan sinis dari ibu mertuaku, Bu Rina. Beliau tidak pernah benar-benar menyukaiku. Baginya, aku hanyalah perempuan biasa yang tidak membawa apa-apa ke dalam keluarga mereka. Berkali-kali aku mendengar bisikan tetangga atau keluarga besar yang berkata bahwa Bu Rina sangat kecewa anaknya menikah denganku. Lihat, Andika bisa dapat perempuan cantik dan kaya kalau mau, tapi kenapa malah pilih dia? Dari mana asal-usulnya pun tidak jelas, begitu kata Bu Rina kepada seorang kerabat saat acara keluarga. Aku hanya bisa menunduk. Setiap hari, aku diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Aku yang memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan mengurus semua kebutuhan. Sementara Andika, dia hanya sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam, dan lebih sering membawa masalah daripada kebahagiaan. Yang membuatku semakin terluka adalah saat pelakor itu datang ke rumah. Namanya Karina, seorang wanita cantik dengan dandanan mewah. Aku tahu dia pemilik sebuah perusahaan ekspor-impor kecil. Andika sering membawa dia pulang, bahkan dengan bangga memperkenalkannya kepada ibu mertuaku. Seolah-olah aku tidak ada. Aku masih ingat hari pertama Karina menginjakkan kaki ke rumah ini. Dia datang dengan mobil mewah, turun dengan anggun, dan langsung disambut hangat oleh ibu mertuaku. Masya Allah, cantiknya. Kaya lagi. Lihatlah, Andika, memang ini jodoh yang pantas untukmu, kata Bu Rina sambil memeluk Karina erat. Aku berdiri di sudut ruang tamu, membawa teh yang kubuat sendiri, tapi tidak ada seorang pun yang memperdulikanku. Andika tersenyum lebar, bangga, sementara Karina menatapku dari ujung rambut hingga kaki dengan senyum meremehkan. Hari-hari setelah itu menjadi semakin menyiksa. Karina sering datang, menginap, dan yang paling menyakitkan, dia tidur di kamar yang seharusnya menjadi kamarku bersama Andika. Aku dipaksa tidur di ruang tamu, di atas sofa yang keras, tanpa selimut yang layak. Malam demi malam aku menangis dalam diam, menahan sakit hati yang seperti menusuk dada. Apa kamu pikir kamu pantas tinggal di kamar itu? Karina lebih pantas. Dia cantik, kaya, dan berkelas. Kamu itu hanya numpang, tahu diri. Begitu kata ibu mertuaku suatu malam saat aku mencoba protes. Andika hanya diam. Tidak ada pembelaan untukku. Bahkan, ketika aku memasak, seringkali Karina ikut duduk di dapur sambil mengomentari makananku. Kamu masakannya hambar ya? Andika pasti bosan. Kalau aku sih biasa makan di restoran mahal, chefnya kelas internasional. Tapi ya sudahlah, kasihan kamu kalau harus saingi aku, katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa menunduk. Setiap kata mereka adalah belati yang menusuk jantungku. Yang membuatku semakin hancur adalah saat mereka berlibur ke luar negeri bersama-sama. Andika, Karina, dan Bu Rina. Mereka bepergian ke Singapura, Jepang, Eropa, dan aku tahu semua itu dari unggahan foto mereka di media sosial. Foto-foto dengan senyum lebar, pakaian mewah, pemandangan indah, dan caption penuh kebahagiaan. Sementara aku hanya menatap layar ponsel di rumah, dengan mata berkaca-kaca, sambil menyapu lantai. Aku bahkan tidak diberitahu apa-apa. Tidak ada pamit, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Mereka pergi begitu saja, meninggalkanku dengan perasaan hancur. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi. Tapi jangan harap Andika akan ikut kamu. Dia lebih bahagia dengan Karina, kata ibu mertuaku suatu hari dengan nada dingin. Aku menelan ludah, menahan tangis, lalu tersenyum tipis. Saya tidak akan kemana-mana, Bu. Ini rumah saya juga. Saya istri sah Andika.
Bu Rina mendengus. Istri sah? Hahaha, jangan membanggakan statusmu. Status itu bisa hilang kapan saja kalau aku suruh Andika menceraikanmu. Ucapan itu menusuk telingaku. Namun aku hanya diam. Aku tahu, kalau aku melawan sekarang, aku hanya akan semakin diinjak. Maka aku memilih untuk bersabar. Meski sakit, aku tahan. Meski terluka, aku sembunyikan. Tapi dalam diam, aku mulai berpikir, apakah aku akan terus diperlakukan seperti ini? Apakah aku akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku tanpa melawan? Di malam-malam sepi ketika aku tidak bisa tidur di ruang tamu, aku mulai menyusun rencana. Aku bukan perempuan lemah yang bisa mereka rendahkan begitu saja. Aku punya kekuatan, hanya saja mereka tidak tahu. Selama ini aku bersembunyi di balik kesederhanaan, menutupi siapa diriku sebenarnya. Aku adalah pemilik perusahaan ekspor-impor terbesar di negeri ini. Perusahaan Karina? Itu hanyalah perusahaan kecil yang sebenarnya bergantung pada perusahaanku. Dia tidak sadar, selama ini dia hanya bagian kecil dari rantai bisnisku. Dia terlalu sombong untuk tahu kenyataan. Aku sengaja merahasiakan semuanya karena aku ingin tahu sejauh mana ketulusan Andika dan keluarganya. Dan sekarang aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Mereka hanya mencintai uang, bukan manusia. Mereka memuja harta, bukan hati. Semakin lama, kebencian dalam diriku tumbuh. Rasa sakit itu berubah menjadi bara. Aku bertekad, suatu hari aku akan membalas semua penghinaan ini. Bukan dengan teriakan atau air mata, tapi dengan sesuatu yang akan membuat mereka bertekuk lutut. Namun untuk saat ini, aku hanya bisa bersabar. Aku tetap menjalani hari-hari sebagai pelayan di rumah ini. Aku tetap mendengarkan hinaan mereka. Aku tetap menelan semua sakit hati. Karena aku tahu, waktuku akan tiba. Waktu di mana semua topengku akan terbuka. Waktu di mana mereka akan menyesali semua perbuatan mereka. Waktu di mana aku akan berdiri di atas, sementara mereka jatuh terperosok ke bawah. Dan saat itu tiba, aku ingin melihat wajah mereka yang hancur. Aku ingin melihat mata mereka terbelalak, mulut mereka ternganga, dan hati mereka menjerit saat tahu siapa aku sebenarnya. Aku menutup mataku malam itu, berbaring di sofa ruang tamu yang dingin. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati. Ada tekad di dalamnya. Aku berjanji pada diriku sendiri, ini semua akan terbalas. Hari-hari setelah Karina semakin sering datang ke rumah itu terasa seperti siksaan yang tak ada habisnya. Bukannya hanya sekadar tamu, dia sudah bertindak seolah-olah dialah nyonya rumah. Dan yang lebih menyakitkan, mertua serta suamiku mendukung semua perilakunya. Pagi itu aku sedang mencuci piring di dapur ketika suara tawa nyaring terdengar dari ruang tamu. Aku mengintip sedikit, dan di sana aku melihat Karina duduk santai di sofa empuk dengan mengenakan gaun tidur tipis. Rambutnya tergerai indah, wajahnya segar meski baru bangun tidur. Di sampingnya ada Bu Rina yang sibuk menyajikan buah dan minuman untuknya. Seolah-olah Karina adalah ratu. Aku menghela napas panjang, menundukkan kepala, dan kembali menggosok piring. Tanganku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena menahan amarah. Bu, aku pikir enak sekali kalau rumah ini direnovasi. Kamar di lantai atas dijadikan ruang khusus untuk aku dan Andika. Biar lebih nyaman, suara Karina terdengar jelas. Tentu saja, Nak. Apapun yang kamu mau. Kamu memang pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak seperti, kamu tahu sendirilah, jawab Bu Rina sambil melirik ke arah dapur. Aku tahu lirikan itu ditujukan padaku. Hatiku perih. Aku ingin berteriak, ingin membantah, ingin mengatakan siapa sebenarnya diriku. Tapi aku hanya menggigit bibirku erat-erat, menahan air mata agar tidak jatuh ke piring yang sedang kubersihkan. Beberapa menit kemudian, Andika pulang dari kantor. Dia tersenyum lebar begitu melihat Karina. Kamu sudah datang, sayang, katanya sambil langsung duduk di sebelah Karina dan menggenggam tangannya. Aku berdiri kaku di dapur, mendengar percakapan mereka. Mas, aku tadi bilang sama Mama, enaknya rumah ini direnovasi. Biar aku nyaman kalau sering menginap, ucap Karina manja. Andika tertawa. Iya, tentu saja. Aku akan atur. Apapun untuk kamu.
Aku memejamkan mata. Rasanya ingin sekali aku berlari keluar rumah, pergi sejauh mungkin, agar tidak melihat semua ini. Tapi aku tetap berdiri di sana, menahan sakit yang menyesakkan dada. Penderitaanku tidak berhenti di rumah saja. Setiap kali mereka liburan, aku selalu ditinggalkan. Dan yang paling menyakitkan, aku selalu mengetahuinya dari media sosial. Suatu malam, saat aku sendirian di ruang tamu, aku membuka ponselku. Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Di sana, terpampang foto-foto Andika bersama Karina dan Burina sedang berada di Paris. Mereka berpose di depan Menara Eiffel, tersenyum bahagia. Caption foto itu, "Liburan keluarga kecil kami hati merah 2 Happy Family Paris Trip." Hatiku serasa diremas-remas. Keluarga kecil? Aku siapa kalau begitu? Aku istrinya yang sah, tapi tidak pernah disebut, tidak pernah dianggap. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Tangisku begitu keras sampai membuat dadaku terasa sakit. Aku merasa seperti orang asing di rumah tanggaku sendiri. Esok harinya, ketika mereka pulang dari liburan, aku dipaksa menyambut mereka seperti pembantu. "Ayo, cepat bawakan koper ini ke kamar." "Berat sekali," bentak Burina. Aku memaksakan senyum, mengambil koper besar itu, dan membawanya ke kamar atas. Padahal di dalam hatiku, aku ingin membuang koper itu keluar jendela. Karina semakin sering bermalam di rumah itu. Setiap malam aku harus tidur di ruang tamu, sementara dia tidur di kamarku bersama suamiku. Satu malam, aku memberanikan diri berbicara pada Andika. "Mas, sampai kapan aku harus tidur di ruang tamu? Itu kamar kita. Aku istrimu." Andika yang sedang sibuk dengan ponselnya menoleh sebentar, wajahnya dingin. "Kamu jangan ribut, ya. Karina butuh tempat yang nyaman. Lagian, kamu itu cuma numpang. Kalau tidak suka, kamu bisa pergi dari sini." Aku menahan napas. Hatiku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. "Mas, aku istri sahmu. Apa kamu sudah lupa janji pernikahan kita?" tanyaku dengan suara bergetar. Andika berdiri, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. "Jangan sok suci, ya. Aku menikahimu karena aku kira kamu bisa jadi istri yang baik. Nyatanya, kamu tidak ada apa-apanya dibanding Karina. Dia jauh lebih segalanya. Jadi jangan harap aku akan pilih kamu." Aku terdiam. Di saat itu juga aku merasa seluruh dunia runtuh menimpaku. Kalau dulu ibu mertuaku masih berusaha menjaga sikap di depan orang lain, sekarang dia sudah tidak peduli lagi. Dia terang-terangan menghinaku. "Apa yang kamu harapkan dari hidupmu dengan Andika? Kamu tidak bisa memberi apa-apa untuk dia. Kamu pikir dia bisa kaya kalau bersama kamu? Hahaha, kamu itu cuma beban." Aku menatap Burina dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya selalu berusaha jadi istri yang baik. Saya bekerja keras di rumah ini, mengurus semuanya." "Diam. Jangan banyak alasan. Kalau bukan karena aku kasihan sama kamu, sudah dari dulu kamu aku usir." "Coba lihat Karina, cantik, pintar, kaya raya. Itu baru menantu idaman. Kamu?" "Nol besar?" Aku ingin sekali menjawab bahwa aku jauh lebih kaya daripada Karina, bahwa perusahaannya hanya bertahan karena perusahaanku. Tapi aku tahan. Belum waktunya. Hari itu aku sedang membersihkan ruang tamu ketika aku mendengar suara-suara dari kamar atas. Karina dan Burina berbicara dengan suara keras. "Bu, aku ingin Andika segera menceraikan istrinya. Aku tidak mau terus-terusan seperti ini. Aku pantas jadi istrinya, bukan dia," kata Karina. "Iya, Nak. Tenang saja. Aku akan bicara dengan Andika. Perempuan itu tidak pantas untuk anakku. Kamu saja yang cocok. Lagi pula, apa yang bisa dia berikan?" "Tidak ada," jawab Burina. Aku berdiri terpaku di bawah tangga. Hatiku hancur. Air mataku mengalir begitu saja tanpa bisa kutahan. Beberapa menit kemudian, Andika turun dari kamar. Dia melihatku berdiri di tangga dengan mata basah. "Kamu dengar, ya?" tanyanya dingin. Aku terdiam. "Bagus. Kalau begitu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku akan ajukan gugatan cerai. Aku ingin menikah dengan Karina. Jadi, jangan buat ribut. Tanda tangani saja."
Jantungku berhenti sejenak. Rasanya seluruh tubuhku gemetar hebat. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar kecilku di bawah, tempat aku biasa menyimpan barang-barang pribadiku. Di dalam kamar itu, aku duduk di lantai, menangis tanpa suara. Namun di balik tangisanku, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan lagi sekadar luka, tapi tekad. Tekad untuk membalas semua ini dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku akan biarkan mereka mengajukan gugatan cerai. Aku akan biarkan mereka menertawakan aku. Aku akan biarkan mereka merasa menang. Tapi setelah itu, semua akan berbalik. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang akan menang. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, sendirian, ditemani hanya lampu redup dan suara detik jam dinding yang terdengar begitu jelas. Mataku sembab karena terlalu sering menangis. Tanganku gemetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena amarah yang menumpuk begitu lama. Aku teringat kata-kata Andika sore tadi. Aku akan ajukan gugatan cerai. Aku ingin menikah dengan Karina. Jadi, jangan buat ribut. Tanda tangani saja. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku, menusuk telinga, dan menghantam dadaku berulang kali. Aku tahu pada akhirnya hari itu akan tiba, hari ketika suamiku lebih memilih perempuan lain daripada aku. Tapi mendengarnya secara langsung dari mulutnya tetap saja membuatku merasa hancur berkeping-keping. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu hal lain yang tumbuh, tekad. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini berakhir hanya dengan tangisanku. Tidak, aku akan bangkit. Aku akan membalas semua rasa sakit ini dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Selama 3 tahun terakhir aku hidup sebagai perempuan sederhana, seolah tidak memiliki apa-apa. Aku meninggalkan identitasku, menutupi siapa aku sebenarnya. Bahkan, aku bekerja keras di rumah itu layaknya pembantu, agar mereka percaya bahwa aku memang perempuan miskin yang tidak berharga. Tapi kenyataannya, aku adalah pemilik perusahaan ekspor-impor terbesar di negeri ini. Perusahaan dengan cabang di beberapa negara, ratusan karyawan, dan kekuasaan besar di bidang perdagangan internasional. Ironisnya, perusahaan kecil milik Karina yang selama ini dibanggakannya hanyalah salah satu perusahaan yang bergantung pada perusahaanku. Tanpa aku, bisnisnya tidak akan berjalan. Aku tertawa pahit sendirian malam itu. Betapa bodohnya mereka, tidak pernah tahu siapa aku. Betapa butanya mereka, lebih memilih penampilan luar daripada isi hati seseorang. Aku akan tunjukkan, Andika. Aku akan tunjukkan, Bu Rina. Dan kau juga, Karina, kalian sudah menginjakku terlalu lama, bisikku pada diri sendiri, suaraku bergetar karena amarah. Keesokan harinya, saat rumah sepi, aku mengambil ponsel pribadiku, ponsel khusus yang selama ini kusimpan rapat-rapat di lemari kecil. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang tahu keberadaannya. Di ponsel itu, tersimpan nomor-nomor penting, sekretarisku, manajer keuangan, kepala cabang luar negeri, dan para direktur anak perusahaan. Tanganku gemetar saat menekan nomor sekretarisku. Begitu telepon tersambung, suara familiar terdengar dari seberang sana. "Selamat pagi, Bu. Sudah lama sekali Ibu tidak menghubungi kami langsung. Apa kabar?" Aku menarik napas panjang. "Aku baik. Aku akan segera kembali. Siapkan semuanya. Mulai besok, aku ingin semua laporan ada di mejaku. Kita akan rapat besar minggu depan." Terdengar keheningan sesaat, lalu suara itu menjawab dengan penuh semangat. "Baik, Bu. Semua pasti sangat senang mendengar Ibu kembali aktif. Kami akan menyiapkan segalanya." Aku menutup telepon dengan senyum tipis. Ada rasa lega sekaligus antusias yang belum pernah kurasakan selama 3 tahun terakhir. Inilah awal dari kebangkitanku. Meski aku sudah membuka kembali pintu ke kehidupanku yang sebenarnya, aku tahu aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus menunggu saat yang paling tepat untuk mengungkapkan semuanya. Aku membiarkan Andika mengajukan gugatan cerai. Aku membiarkan mereka berpikir bahwa mereka sudah menang, bahwa aku hanyalah perempuan lemah yang akhirnya tersingkir dari kehidupan mereka. Setiap kali ibu mertua mencibirku, aku hanya tersenyum tipis. Setiap kali Karina meremehkanku, aku hanya menunduk. Dan setiap kali Andika menatapku dengan dingin,
Aku hanya diam. Namun di dalam hatiku, aku tertawa. Aku tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku tahu kejutan apa yang menanti mereka di ujung jalan ini. Aku mulai menulis sebuah catatan khusus. Di buku kecil itu, aku menuliskan setiap kejadian yang menyakitkan, setiap kata hinaan, setiap perbuatan mereka yang merendahkanku. Hari ketika aku dipaksa tidur di ruang tamu sementara Karina tidur di kamarku. Hari ketika mereka berlibur ke Eropa tanpa memberitahuku. Hari ketika aku mendengar ibu mertuaku berkata bahwa aku hanyalah beban. Hari ketika suamiku dengan bangga menggandeng Karina di depan mataku. Semua kutulis dengan detail. Bukan karena aku ingin mengingat rasa sakit itu, melainkan agar aku tidak lupa alasan kenapa aku harus balas dendam. Catatan itu menjadi bahan bakar untuk semangatku. Pelan-pelan, aku mulai menarik kendali perusahaanku kembali. Melalui rapat-rapat daring dengan para direksi, aku mendapatkan laporan detail tentang kondisi bisnis. Dari sana aku tahu bahwa perusahaan Karina sedang berkembang, tapi sebagian besar kontrak ekspor-impor mereka berasal dari kerjasama dengan perusahaanku. Aku tersenyum puas membaca laporan itu. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Gumamku pelan. Aku tidak langsung memutus kerjasama itu. Tidak. Aku ingin Karina merasa berada di puncak, merasa dirinya sudah menang, merasa hidupnya sempurna setelah berhasil merebut suamiku. Dan ketika dia berada di titik paling tinggi, saat itulah aku akan menarik semua itu darinya. Aku akan membuatnya jatuh sedalam-dalamnya. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika dua tetangga lewat di depan rumah. Mereka tidak sadar aku mendengar percakapan mereka. Kamu tahu? Si Karina itu kabarnya mau dinikahi Andika setelah cerai resmi. Wah, rezeki Bu Rina ya, dapat menantu kaya raya. Akhirnya Andika juga bisa hidup mewah. Iya, kasihan ya sama istrinya yang sekarang. Sudah 3 tahun tinggal di rumah itu tapi malah diusir. Benar-benar malang nasibnya. Aku berhenti menyapu, dadaku terasa sesak. Tapi aku tidak marah pada gosip itu. Sebaliknya, aku justru semakin yakin bahwa aku harus terus diam sampai waktunya tiba. Aku akan membuat gosip itu berbalik. Aku akan membuat mereka semua ternganga saat tahu siapa sebenarnya aku. Malam itu, ketika aku sedang berbaring di sofa ruang tamu, aku mendengar suara tawa dari kamar atas. Suara Andika dan Karina. Mereka terdengar begitu bahagia, sementara aku terbaring sendirian, menangis dalam diam. Aku menatap langit-langit ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, bisikku lirih, kalau memang ini ujian MU, aku siap menjalaninya. Tapi beri aku kekuatan untuk membalas semua ketidakadilan ini. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk harga diriku yang telah diinjak-injak. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh membasahi bantal tipis di bawah kepalaku. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan kesabaran yang semakin kuat. Aku tidak lagi menangis sebanyak dulu. Aku tidak lagi merasa serendah sebelumnya. Sebaliknya, aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Aku tahu, dalam waktu dekat, Andika akan mengajukan gugatan cerai. Aku tahu, ibu mertua akan semakin gencar menekanku. Aku tahu, Karina akan semakin percaya diri. Dan aku siap menghadapi semuanya. Karena aku sudah menyiapkan panggung besar untuk mereka. Sebuah panggung di mana aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Sebuah panggung di mana mereka akan menyesali semua perbuatan mereka. Sebuah panggung di mana aku akan berdiri sebagai pemenang. Aku menatap cermin di kamarku malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sesuatu yang berbeda di mataku. Bukan lagi kesedihan. Bukan lagi kepasrahan. Tapi api. Api tekad untuk bangkit. Aku tidak akan kalah. Aku akan membuat kalian semua berlutut. Dan dengan kata-kata itu, aku menutup buku catatanku, tersenyum tipis, lalu tidur dengan tenang. Karena aku tahu, sebentar lagi waktuku akan tiba. Hari itu akhirnya tiba. Hari ketika semua kepura-puraan akan runtuh, hari ketika nasibku ditentukan secara resmi oleh lembaran hukum. Pagi-pagi sekali aku sudah terbangun. Udara di ruang tamu tempatku tidur begitu dingin, membuat tubuhku menggigil. Aku duduk di sofa usang itu, menatap kosong ke arah jendela.
Sinar matahari yang menembus tirai tipis tampak samar, seakan enggan masuk ke dalam rumah yang penuh kepalsuan ini. Hari ini adalah sidang perceraian pertamaku. Gugatan yang diajukan Andika. Gugatan yang ia ajukan tanpa ragu, bahkan dengan penuh keyakinan, seolah aku hanyalah penghalang kecil dalam hidupnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan dari segalanya. Aku berdiri di depan lemari kecilku, memilih baju yang akan kupakai ke pengadilan. Lemariku tidak penuh dengan pakaian mewah, karena memang selama 3 tahun terakhir aku memilih hidup sederhana, menutupi identitasku. Aku mengambil sebuah gamis polos berwarna biru tua, sedikit pudar karena sering dicuci. Aku memakainya, merapikan jilbab sederhana, lalu menatap wajahku di cermin. Wajahku tampak lebih tua dari usiaku, dengan garis lelah yang begitu jelas. Tapi di balik mata itu, aku tahu ada api yang menyala. Api yang tidak akan padam. Sementara aku sibuk bersiap, dari lantai atas terdengar suara Karina dan Bu Rina. Jangan lupa ya, Andika. Setelah ini kamu harus cepat menikahi Karina. Jangan buat dia menunggu lama. Suara Bu Rina terdengar keras. Tenang saja, Ma. Setelah urusan cerai selesai, kita langsung urus pernikahan, jawab Andika dengan nada santai. Aku berhenti sejenak. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Tapi aku memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. Bicaralah sesukamu. Nanti semua kata-katamu akan kembali pada dirimu sendiri, bisikku dalam hati. Aku berangkat ke pengadilan agama menggunakan angkutan umum. Tidak ada yang menemaniku. Tidak ada yang peduli apakah aku sampai atau tidak. Sementara itu, Andika datang dengan mobil pribadi bersama Karina dan ibunya. Aku melihat mereka turun dari mobil dengan pakaian rapi dan wajah penuh percaya diri. Karina mengenakan gaun elegan berwarna putih, lengkap dengan tas bermerek yang mencolok. Bu Rina memakai kebaya mahal, rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersinar penuh kemenangan. Aku hanya berdiri di pinggir, menunduk, dan melangkah pelan menuju ruang sidang. Lihat tuh, istrinya datang juga. Aku mendengar Bu Rina berbisik pada Karina sambil tertawa kecil. Kasihannya. Pantas saja Andika tidak betah. Lihat penampilannya, seperti babu, balas Karina dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras agar aku dengar. Aku menggenggam erat tas kecilku, menahan amarah. Tapi aku tidak menoleh. Aku terus berjalan menuju ruang sidang dengan langkah mantap. Suasana ruang sidang dingin dan formal. Hakim duduk di depan, dikelilingi oleh panitera. Aku duduk di kursi tergugat, sementara Andika duduk di kursi penggugat, ditemani oleh pengacaranya. Karina dan Bu Rina duduk di belakang, menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan ejekan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Saudara Andika, Anda sebagai penggugat, silakan sampaikan alasan gugatan cerai ini. Andika berdiri, suaranya lantang. Yang mulia, saya mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga kami sudah tidak harmonis. Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri. Ia tidak bisa membahagiakan saya, tidak bisa memberi keturunan, dan sering membuat masalah di rumah tangga. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Hakim menatap ke arahku. Saudari, apakah benar demikian? Aku berdiri perlahan, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Yang mulia, selama ini saya berusaha menjadi istri yang baik. Saya memasak, mencuci, mengurus rumah, bahkan menahan semua perlakuan buruk dari suami dan keluarga mertua saya. Namun, ternyata semua itu tidak pernah cukup di mata mereka. Kalau memang keputusan cerai adalah jalan terbaik, saya ikhlas. Tapi saya tidak pernah merasa gagal menjadi istri. Hakim mengangguk, lalu melanjutkan sidang dengan beberapa pertanyaan. Di belakang, aku mendengar Bu Rina berbisik pada Karina, "Bagus, sebentar lagi kamu akan jadi menantuku yang sebenarnya." Aku sudah tidak sabar. Hatiku perih. Tapi aku tetap berdiri tegak. Sidang berlangsung beberapa kali. Aku datang sendirian, sementara Andika selalu datang dengan Karina dan ibunya. Setiap kali aku melihat mereka bertiga, hatiku hancur sedikit demi sedikit. Tapi di sisi lain, aku semakin yakin bahwa aku tidak salah mengambil keputusan untuk bersabar.
Akhirnya, pada sidang terakhir, hakim membacakan putusan. Dengan ini, Pengadilan Agama memutuskan bahwa perkawinan antara penggugat, Andika, dan tergugat, resmi dinyatakan berakhir. Gugatan cerai diterima. Suasana ruang sidang hening sejenak. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Ada rasa sakit yang luar biasa, tapi juga ada kelegaan. Aku akhirnya bebas dari neraka yang selama ini membelengguku. Di belakangku, aku mendengar Karina tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Burina menepuk tangan Andika dengan bangga. "Selamat, Nak. Akhirnya kamu bebas dari perempuan itu," katanya tanpa peduli suaranya terdengar olehku. Aku berdiri, membungkuk hormat pada hakim, lalu melangkah keluar ruang sidang. Begitu aku keluar dari ruang sidang, Karina langsung menghampiriku. Wajahnya penuh senyum kemenangan. "Kasihan sekali kamu. Akhirnya Andika memilihku." "Wajar saja, kamu tidak pantas untuk dia. Lihat dirimu, pakaian lusuh, wajah lelah. Siapa yang mau hidup denganmu?" katanya sambil terkekeh. Burina menambahkan, "Kamu pikir siapa yang mau menerima perempuan seperti kamu? Sudah 3 tahun, tidak ada hasil. Pergi saja, jangan ganggu hidup anakku lagi." Andika hanya diam, tapi aku bisa melihat senyum tipis di wajahnya. Senyum penuh kesombongan. Aku menatap mereka bertiga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa lemah. Aku tidak menangis. Aku justru tersenyum. "Terima kasih," kataku pelan. Mereka bertiga terkejut. "Terima kasih karena kalian sudah menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Percayalah, ini bukan akhir. Ini baru permulaan." Aku melangkah pergi meninggalkan mereka, berjalan menuju halaman pengadilan. Tanda-tanda kejutan. Di halaman pengadilan, orang-orang mulai berkerumun. Suara deru mesin mobil terdengar keras. Dari kejauhan, rombongan mobil mewah berwarna hitam mengkilap meluncur masuk ke halaman. Ada sekitar 5 mobil, lengkap dengan bodyguard berbadan besar yang turun dengan sigap. Orang-orang berbisik-bisik, menatap pemandangan itu dengan heran. Aku tersenyum kecil. Waktunya semakin dekat. Mantan mertuaku, suamiku, dan Karina yang baru keluar dari ruang sidang terhenti di tangga pengadilan. Wajah mereka berubah pucat saat melihat rombongan mobil itu berhenti tepat di depan tempatku berdiri. Salah satu bodyguard membukakan pintu mobil utama. Aku melangkah masuk dengan tenang, meninggalkan mereka yang masih berdiri kaku di tangga. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh keterkejutan. Hari ini aku mungkin dianggap kalah, tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat itu tiba, mereka akan menyesal seumur hidup. Hari itu langit tampak mendung, seolah mengerti bahwa sebuah perpisahan sedang berlangsung. Di depan gedung pengadilan agama, suasana ramai dengan berbagai orang yang sedang mengurus perkara rumah tangga mereka masing-masing. Aku duduk di kursi ruang tunggu, jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut menghadapi perceraian, melainkan karena aku tahu, sebentar lagi semua kepalsuan ini akan runtuh. 3 tahun aku hidup di bawah hinaan, diperlakukan seperti pembantu, dipaksa tidur di ruang tamu ketika pelakor menempati kamarku, disingkirkan saat mereka berlibur ke luar negeri, ditertawakan di depan orang banyak. Semua rasa sakit itu hari ini menemukan jalannya. Ketukan palu hakim terdengar tegas, memecah lamunan. Dengan ini, majelis hakim memutuskan pernikahan antara saudara Andika dan saudari Ayu resmi berakhir. Gugatan cerai diterima. Aku menghela napas dalam-dalam. Entah mengapa ada rasa lega yang membuncah. Seolah rantai yang mengikatku selama 3 tahun di rumah neraka itu akhirnya putus. Aku berdiri pelan, membenarkan jilbabku, lalu melirik sekilas ke arah Andika yang tersenyum puas. Di sampingnya, Karina menggenggam tangannya erat-erat, seolah dialah pemenang sejati hari ini. Wajahnya penuh kemenangan, dagu terangkat tinggi. Sedangkan Burina, mantan mertuaku, menatapku dengan senyum sinis, jelas menunjukkan kebahagiaan atas runtuhnya rumah tanggaku. Akhirnya selesai juga? Kamu bebas sekarang, Andika. Kamu bisa hidup bahagia bersama Karina? Ucap Burina keras-keras, seakan ingin seluruh ruang pengadilan mendengarnya. Aku tidak bereaksi. Hanya sebuah senyum samar yang kuperlihatkan, senyum yang membuat Burina mengernyit bingung.
Begitu aku keluar dari ruang sidang, suasana yang semula biasa saja berubah drastis. Dari kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar. Semua orang di halaman pengadilan otomatis menoleh. 5 mobil mewah berwarna hitam mengkilap melaju pelan, membelah kerumunan. 2 di antaranya jenis SUV dengan bodi gagah, sementara 1 sedan panjang berkelas dunia berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu-pintu mobil terbuka bersamaan. Dari dalamnya keluar beberapa pria berjas hitam, bertubuh tegap, berkacamata gelap. Gerakan mereka seragam, jelas sekali mereka adalah bodyguard profesional. Mereka berjalan membentuk barisan, membuat jalur kosong menuju pintu masuk pengadilan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara orang-orang. Siapa yang datang? Pasti orang penting, itu pengawal semua. Wah, mobilnya saja miliaran rupiah. Aku berdiri tenang di tangga pengadilan. Saat para bodyguard tiba di depan pintu, salah satu dari mereka menundukkan kepala kepadaku dengan hormat. "Selamat siang, Bu Direktur. Kami datang menjemput Anda," ucapnya jelas, dengan suara penuh wibawa. Suasana sontak hening. Semua orang memandangku tak percaya. Bu Rina ternganga, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Karina memutar bola mata, seolah yakin itu hanya salah dengar. Andika membeku di tempat, wajahnya memucat. Aku melangkah anggun menuruni tangga, melewati mereka yang masih membeku. Seorang asisten pribadiku berlari kecil dari mobil utama sambil membawa tas kerja kulit mewah, lalu menghampiriku. "Maaf, Bu, ada beberapa dokumen penting dari kantor yang harus Ibu tanda tangani setelah ini. Meeting dengan Dewan Direksi sudah kami siapkan." Aku mengangguk singkat. Semua percakapan itu terdengar jelas oleh mantan suami dan mertuaku. "Direktur," suara lirih itu keluar dari mulut Bu Rina. "Direktur apa?" Aku berhenti sejenak, lalu menoleh ke arahnya. Senyumku melebar tipis. "Direktur utama perusahaan ekspor-impor terbesar di negeri ini. Mungkin Ibu kenal. PT Global Mandiri Ekspor." Bu Rina terdiam, matanya melotot. Karina tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi. Itu perusahaan yang selalu jadi klien besar di bidang ekspor. Perusahaanku selama ini dapat keuntungan besar karena kontrak dari mereka. Aku menatap Karina lurus, tajam menusuk. "Ya, perusahaanmu, Karina, hanyalah salah satu dari ratusan anak perusahaan yang bekerja sama denganku. Tanpa kontrak dariku, bisnismu hanya remah kecil. Dan mulai hari ini, kontrak itu aku hentikan." Karina terperanjat, tubuhnya gemetar. "Apa? Kau tidak bisa lakukan itu?" "Aku bisa," potongku dingin. "Karena aku pemilik saham mayoritas. Kamu hanya pion yang dipelihara karena aku mengizinkannya." Andika yang sejak tadi terpaku, akhirnya membuka mulut. "Ayu, ini apa maksudnya? Kau pemilik perusahaan itu? Kenapa kau tidak pernah bilang padaku?" Aku menatapnya datar. "Untuk apa? Supaya kamu, ibumu, dan selingkuhanmu bisa memperlakukan aku lebih baik? Tidak perlu. Aku ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan aku ketika kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Dan ternyata, kalian memilih untuk merendahkan, menginjak, bahkan membuangku." Wajah Andika memerah, lalu memucat lagi. Dia mundur 1 langkah, seperti orang kehilangan pijakan. Kerumunan orang di pengadilan mulai ramai membicarakan kami. Beberapa bahkan berbisik sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. "Itu mantan istrinya? Ternyata direktur besar. Pantas, rombongannya luar biasa. Kaya raya rupanya. Ya ampun, suaminya pasti menyesal setengah mati." Aku menoleh ke arah Bu Rina, yang masih ternganga dengan wajah pucat. "Ibu selalu menghinaku, menyebut aku tidak berguna, miskin, beban bagi anakmu. Hari ini aku tunjukkan siapa sebenarnya yang lebih berharga. Selama ini aku hanya diam, karena aku ingin tahu sejauh mana kebencianmu padaku. Dan ternyata, bahkan ketika aku tak salah apapun, kau tetap menendangku keluar." Bu Rina berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya terengah. Tangan kanannya menekan dada. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." "Bu!" Andika menjerit, menopang tubuh ibunya yang hampir roboh. Wajahnya panik.
Karina mendekat, mencoba menenangkan Bu Rina. Tapi aku tahu, di balik wajah cemasnya, ada ketakutan lain, ketakutan karena bisnisnya akan runtuh tanpa sokongan dari perusahaanku. Aku hanya berdiri tegak, menatap mereka tanpa belas kasihan. Aku tidak perlu membalas kalian dengan tangan kotor. Aku biarkan waktu dan kenyataan yang menampar wajah kalian. Hari ini, kalian pikir aku kalah karena perceraian ini. Tapi sebenarnya, kalianlah yang kalah besar. Kalian kehilangan aku, bukan hanya sebagai istri, menantu, atau teman, tapi juga sebagai sumber kekuatan yang selama ini diam-diam menopang kehidupan kalian. Aku melangkah menuju sedan mewah di depanku. Para bodyguard membuka pintu dengan hormat. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi, menatap langsung ke arah Andika. Kau memilih Karina karena kau pikir dia lebih segalanya dariku. Tapi kau lupa satu hal, Andika, semua yang dia punya selama ini berasal dari aku. Dan sekarang, aku tarik semuanya. Nikmatilah hidup barumu bersama dia, tanpa sokongan dariku. Lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Andika terdiam, wajahnya hancur. Karina menunduk, kedua tangannya mengepal, wajahnya penuh rasa malu. Aku masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dengan suara tegas. Deru mesin sedan mewah itu terdengar lembut, namun penuh wibawa. Perlahan, mobil bergerak meninggalkan halaman pengadilan, diikuti konvoi mobil pengawal yang membentuk formasi rapi. Dari balik kaca jendela, aku masih bisa melihat wajah pucat Bu Rina yang terengah-engah, wajah panik Andika, dan wajah merah padam Karina. Aku tersenyum. Hari ini adalah akhir dari pernikahanku, tapi juga awal dari kebangkitan diriku yang sesungguhnya. Mobil sedan mewah yang kutumpangi melaju mulus meninggalkan halaman pengadilan agama. Dari balik kaca jendela, aku menutup mata sejenak, merasakan hembusan napas lega. Beban 3 tahun yang menjeratku kini seakan terangkat. Aku bukan lagi Ayu yang diinjak-injak, bukan lagi istri yang diperlakukan seperti pembantu, bukan lagi menantu yang dianggap hina. Aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya, seorang pemimpin besar, pemilik perusahaan ekspor-impor terbesar di negeri ini, sosok yang mereka semua remehkan. Aku tahu, apa yang kulakukan hari ini baru permulaan. Mereka baru saja merasakan tamparan pertama. Dan aku berjanji, tamparan berikutnya akan lebih keras hingga membuat mereka tersungkur tak berdaya. Beberapa hari setelah putusan cerai, aku kembali ke kantor pusat perusahaanku. Gedung pencakar langit dengan logo PT Global Mandiri Ekspor berdiri megah di pusat kota, menjadi simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Saat aku melangkah masuk ke lobi, para karyawan berdiri serentak memberi salam hormat. Selamat pagi, Bu Direktur. Aku membalas dengan anggukan ringan, kemudian langsung menuju ruang rapat utama di lantai 30. Di sana, para direksi sudah menunggu dengan berkas-berkas tebal di atas meja. Bu, ini laporan terbaru mengenai perusahaan Karina, ujar salah satu direktur, menyerahkan map merah kepadaku. Aku membuka dokumen itu. Angka-angka keuangan terpampang jelas. Tanpa kontrak dari perusahaanku, perusahaan Karina langsung mengalami kerugian besar. Beberapa klien internasional bahkan sudah mulai menarik diri karena mengetahui dia kehilangan sokongan dari kami. Senyumku mengembang. Bagus. Kita hentikan seluruh kerjasama dengan perusahaannya. Segera juga hubungi mitra luar negeri, sampaikan bahwa kontrak yang sebelumnya dialihkan lewat Karina akan langsung kita tangani sendiri. Direktur Keuangan mengangguk. Baik, Bu. Dengan langkah ini, perusahaannya diperkirakan akan jatuh dalam waktu singkat. Mereka memiliki banyak hutang ban yang akan sulit dibayar tanpa kontrak kita. Aku menyandarkan tubuhku di kursi kulit hitam, menatap keluar jendela gedung tinggi itu. Itu yang memang kuinginkan. Biarkan Karina merasakan bagaimana rasanya dihancurkan secara perlahan, seperti dulu dia dan keluarganya menghancurkanku. Di rumah mewah yang dulu sering dijadikan tempat pesta, Karina duduk gelisah. Laptop di hadapannya menampilkan laporan keuangan yang merah semua. Ia menekan tombol-tombol dengan panik, mencari solusi, tapi nihil. Tidak kan? Ini tidak mungkin. Karina memukul meja. Kontrak besar dari Global Mandiri hilang begitu saja. Tanpa itu, aku tidak bisa bayar hutang ke bank. Kenapa mereka tiba-tiba memutus kerjasama? Andika masuk ke ruang kerja dengan wajah kusut. Karina,
Aku baru dapat kabar dari salah satu temanku. Katanya, semua perusahaan besar yang selama ini bekerja sama denganmu sudah diambil alih langsung oleh PT Global Mandiri. Mereka tidak mau lewat perantara lagi. Wajah Karina langsung pucat. Apa? Itu berarti Ayu. Andika terdiam. Nama itu menusuk hatinya seperti duri. Jangan bilang, semua ini ulah dia. Karina berdiri, tubuhnya gemetar. Dia sengaja menjatuhkan aku. Kalau kontrak besar itu hilang, perusahaanku bisa bangkrut. Aku akan ditertawakan semua orang. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku harus cari cara. Andika mendekat, mencoba menenangkan. Namun, dalam hatinya sendiri, ada perasaan lain, ketakutan. Jika perusahaan Karina benar-benar jatuh, bagaimana nasibnya? Ia sudah tidak bekerja, sudah tidak punya penghasilan tetap. Selama ini ia hanya bergantung pada harta Karina. Tenanglah, Karina. Kita bisa cari investor lain, ucap Andika, walau suaranya tidak yakin. Karina menatapnya tajam. Kau pikir semudah itu? Semua orang tahu, tanpa dukungan Global Mandiri, aku tidak punya nilai apa-apa. Tidak ada yang mau menanamkan modal di perusahaan yang sebentar lagi runtuh. Sementara itu, Bu Rina tidak kalah terpuruk. Sejak hari di pengadilan, kesehatannya menurun drastis. Ia tak habis pikir bahwa menantu yang selama ini ia hina ternyata adalah seorang pengusaha besar. Bagaimana mungkin aku bisa sebodoh itu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Gumamnya di tempat tidur. Aku membela Karina, aku dukung Andika menceraikan Ayu, tapi ternyata Ayu jauh lebih hebat dari mereka berdua. Air matanya jatuh. Bayangan ketika ia menendang Ayu keluar dari rumah terus menghantui. Semua hinaan yang ia lontarkan kini berbalik menampar wajahnya sendiri. Lebih parah lagi, tetangga dan kenalan mulai membicarakan kabar itu. Nama Bu Rina dan keluarganya jadi bahan gosip, menantunya kaya raya, tapi diperlakukan seperti pembantu. Wah, sekarang pasti menyesal seumur hidup. Bu Rina menutup telinga, tapi suara-suara itu terus terngiang. Aku tidak berhenti hanya dengan memutus kontrak. Balas dendamku harus lebih dalam, hingga mereka tidak hanya jatuh miskin, tapi juga tunduk padaku. Suatu sore, aku menerima laporan dari tim hukumnya. Bu, perusahaan Karina memiliki utang ban yang jatuh tempo bulan depan. Mereka tidak mampu membayar karena arus kas terganggu. Jika Ibu mau, kita bisa membeli utang itu lewat perusahaan investasi kita. Mataku berbinar. Lakukan. Aku ingin semua aset Karina jatuh ke tanganku. Biarkan dia tahu bagaimana rasanya menjadi budak dari orang yang dulu ia injak. Tim hukumku tersenyum tipis. Baik, Bu. Dengan cara ini, perusahaan Karina akan resmi berada di bawah kendali Ibu. Dan jika mereka tidak sanggup melunasi, mereka harus menyerahkannya sepenuhnya. Aku mengangguk puas. Bagus. Aku ingin semua ini selesai secepat mungkin. Jangan beri mereka kesempatan bernapas. Seminggu kemudian, aku mengatur sebuah pertemuan dengan Karina dan Andika. Mereka datang ke ruang rapat kantorku dengan wajah kusam. Karina berusaha tegar, mengenakan gaun mahal meski jelas-jelas matanya sembab karena kurang tidur. Andika berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan. Aku masuk ke ruang rapat dengan langkah anggun. Semua direktur berdiri memberi hormat, lalu aku duduk di kursi utama. Silakan duduk, ucapku datar. Karina menelan ludah, mencoba tersenyum. Ayu, maksudku, Bu Direktur. Aku yakin ini hanya kesalahpahaman. Kita bisa bicarakan baik-baik, kan? Perusahaan kita sudah lama bekerja sama, dan... Aku memotong tajam. Tidak ada kesalahpahaman, Karina. Aku yang memutus kontrak denganmu. Dan sekarang, aku juga pemegang utang perusahaanmu di bank. Artinya, aku bisa melakukan apa saja dengan bisnismu. Karina terbelalak. Apa? Andika ikut bersuara, nadanya meninggi. Kau sengaja menghancurkan kami. Ini keterlaluan, Ayu. Aku menatapnya tajam. Keterlaluan? Keterlaluan adalah ketika kau membawa selingkuhanmu tidur di kamarku, ketika ibumu menyuruhku tidur di ruang tamu,
Ketika kalian berlibur ke luar negeri dan meninggalkanku tanpa kabar, ketika kalian menertawakanku di depan orang lain. Itu keterlaluan. Yang kulakukan sekarang hanyalah membalas sedikit dari semua yang kalian perbuat. Karina menunduk, wajahnya pucat. Jadi, apa maumu? Suaranya gemetar. Aku menyandarkan tubuh, menatap mereka dingin. Mulai hari ini, perusahaanmu resmi di bawah kendaliku. Kau boleh tetap bekerja di sana, Karina, tapi statusmu hanya karyawan. Gajimu akan kuatur sesuai kebijakan perusahaanku. Dan Andika, aku melirik mantan suamiku. Kau boleh jadi asisten kecil di bagian gudang. Itu kalau kau masih punya harga diri untuk bekerja. Andika terperangah. Apa? Kau mempermalukan aku. Aku tersenyum dingin. Tidak. Kau sendiri yang sudah mempermalukan dirimu ketika memilih berselingkuh dengan wanita yang bahkan tak bisa berdiri tanpa kontrakku. Kau kira hidupmu lebih baik tanpaku? Hari ini kau melihat sendiri kenyataannya. Karina menitikkan air mata. Wajah cantiknya kini kusut, jauh dari kesan anggun. Kau kejam. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Tidak, Karina. Aku hanya belajar dari kalian. Bedanya, aku tidak perlu menginjak kalian secara langsung. Aku cukup menarik satu tiang penyangga, dan kalian runtuh dengan sendirinya. Sejak hari itu, Karina bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang dulunya ia banggakan sebagai miliknya. Orang-orang yang dulu ia perintah kini memperlakukannya sebagai bawahan. Harga dirinya hancur lebur. Andika, yang menolak tawaranku bekerja sebagai asisten gudang, kini menganggur. Ia sering terlihat duduk di warung kopi, wajahnya muram, menyesali pilihannya. Sesekali ia mencoba menghubungiku, tapi semua pesannya tak pernah kubalas. Sementara itu, Bu Rina semakin terpuruk. Kesehatannya memburuk karena stres. Setiap kali ia melihat wajahku di televisi, saat aku diwawancarai sebagai salah satu pengusaha sukses, dadanya sesak. Ia tahu, semua hinaannya dulu kini berbalik menjadi karma. Aku berdiri di balkon kantorku, memandang gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kemenangan. Balas dendam terbaik, gumamku pelan, adalah ketika mereka yang merendahkanmu akhirnya tunduk di bawah kakimu. Aku menegakkan tubuh, tersenyum puas. Ini baru langkah awal. Masih ada banyak hal yang bisa kulakukan untuk memastikan mereka benar-benar merasakan perih yang pernah kurasakan. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya lunas. Langkah kaki Andika terdengar gontai di jalanan kampung yang becek setelah hujan. Baju kaosnya lusuh, celana jeans yang dipakai sudah pudar warnanya. Ia tidak lagi mengendarai mobil mewah seperti dulu, semua sudah terjual demi melunasi utang-utang Karina yang menggunung. Kini, satu-satunya kendaraan yang ia punya hanyalah motor tua peninggalan ayahnya. Ia berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan. Duduk di bangku kayu, wajahnya muram. Teman-teman lama yang dulu sering ia traktir kini menjauh, tidak ada lagi yang mau sekadar menyapanya. Semua ini, salahku, gumamnya sambil menatap kosong. Aku tinggalkan Ayu demi Karina. Kupikir hidupku akan lebih bahagia. Ternyata aku hanya kehilangan segalanya. Andika memejamkan mata, dan bayangan wajah Ayu muncul jelas di pikirannya. Wajah lembut yang dulu selalu sabar menghadapi kemarahannya, tangan halus yang selalu menyiapkan makanannya, mata teduh yang selalu memandangnya dengan penuh kasih. Semua itu kini terasa begitu jauh. Sementara itu, Karina duduk di ruang kerjanya, yang sekarang bahkan bukan lagi miliknya. Ia hanyalah karyawan biasa di perusahaan yang dulu ia banggakan. Jam kerjanya padat, gajinya jauh dari standar hidup mewah yang terbiasa ia jalani. Di meja kerjanya, Karina menatap cermin kecil yang ia sembunyikan di laci. Wajahnya masih cantik, tapi garis lelah jelas terlihat. Tas-tas bermerek yang dulu ia kumpulkan kini terjual satu persatu. Gaun-gaun mahalnya sudah digadaikan. Bagaimana mungkin aku jatuh sejauh ini? Semua karena Ayu, atau mungkin semua karena kesalahanku sendiri, gumamnya. Air matanya jatuh. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Karina menyadari, merebut kebahagiaan orang lain tidak pernah berakhir bahagia. Di rumah sederhana yang ditempati Andika sekarang, Bu Rina terbaring sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah.
Sesekali ia batuk keras hingga harus ditopang bantal. Andika, panggilnya lirih. Kau sudah coba menemui Ayu? Andika menunduk, hatinya remuk. Sudah, Bu. Tapi dia tidak mau menjawab pesanku. Air mata Bu Rina mengalir. Pantas saja. Semua yang kulakukan padanya, aku menendangnya dari rumah, aku hina dia setiap hari, sekarang Tuhan membalikkan semuanya. Aku benar-benar menyesal, Nak. Untuk pertama kali, Bu Rina yang keras kepala itu mengakui kesalahannya. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalan hanya datang ketika kesempatan sudah hilang. Di tengah keterpurukan mereka, sebuah kabar mengejutkan datang. Di televisi nasional, nama Ayu kembali menjadi sorotan. Pengusaha sukses, Ayu Pratiwi, resmi mengumumkan pertunangan dengan pengusaha muda sekaligus investor internasional, Arga Pratama, ucap penyiar berita dengan semangat. Pertunangan ini menjadi topik hangat karena keduanya dikenal sebagai pasangan serasi yang sama-sama berpengaruh di dunia bisnis. Andika yang sedang duduk di warung kopi terperanjat mendengar nama itu. Segera ia menatap layar televisi di sudut warung. Di sana, terlihat Ayu berdiri anggun di samping seorang pria tampan dengan jas hitam elegan. Pria itu memegang tangannya dengan penuh kebanggaan. Senyum Ayu mengembang, wajahnya bersinar bahagia. Andika terhenyak. Jantungnya berdegup kencang, dadanya sesak. Ayu, bertunangan? Dengan pria itu. Karina pun melihat berita yang sama dari ponselnya. Tangannya gemetar. Tidak, Ayu sudah melangkah sejauh ini. Dia benar-benar meninggalkan kami, untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sebuah acara gala dinner bisnis. Gedung mewah itu dipenuhi tokoh-tokoh penting. Aku datang dengan Arga, tunanganku, yang selalu menggenggam tanganku dengan penuh keyakinan. Namun tak kusangka, Andika juga datang. Ia bekerja sebagai supir untuk salah satu tamu undangan. Saat melihatku turun dari mobil bersama Arga, wajahnya pucat pasi. Andika, aku menatapnya sekilas, nada suaraku datar. Dia menunduk, suaranya lirih. Ayu, aku ingin bicara. Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat seperti dulu. Aku tidak punya urusan denganmu lagi. Jalani saja hidupmu, seperti yang kau pilih. Arga menatap Andika dengan tatapan dingin, lalu merangkul bahuku. Sayang, ayo masuk. Tidak perlu bicara dengan orang yang sudah menyakitimu. Aku mengangguk dan melangkah masuk, meninggalkan Andika berdiri kaku. Ia menatap punggungku yang menjauh, hatinya remuk berkeping-keping. Untuk pertama kali, ia benar-benar merasakan sakit kehilangan yang sesungguhnya. Malam itu, Andika pulang dengan wajah muram. Ia mendapati ibunya sedang duduk di kursi roda, menunggu kepulangannya. Andika, apa kau sudah bertemu Ayu? Tanya Bu Rina dengan suara lemah. Andika menunduk. Aku bertemu, tapi dia tidak mau bicara denganku lagi, Bu. Air mata Bu Rina kembali mengalir. Bisa kau salahkan dia? Aku yang sudah menyakitinya. Aku yang sudah mengusirnya. Sekarang aku ingin minta maaf, tapi tidak sanggup bertemu dengannya, aku malu. Andika terdiam, hatinya semakin berat. Hari yang ditunggu pun tiba. Pesta pertunanganku dengan Arga digelar di Hotel Bintang 5. Semua orang penting hadir. Aku mengenakan gaun putih anggun, sementara Arga berdiri di sampingku dengan senyum penuh cinta. Di tengah pesta, aku berdiri di panggung, memegang mikrofon. Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini. Malam ini bukan hanya perayaan cinta kami, tapi juga awal baru dalam hidupku. Aku pernah jatuh, pernah diinjak, tapi kini aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan semua ini berkat orang-orang yang percaya padaku, terutama pria di sampingku ini. Semua tamu bertepuk tangan meriah. Namun dari kejauhan, aku melihat Andika, Karina, dan Bu Rina yang diam-diam datang. Mereka tidak diundang, tapi aku tahu, rasa penasaran dan penyesalan membawa mereka kemari. Mereka berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan wajah penuh campuran, kagum, sakit, dan penyesalan. Aku menatap mereka sebentar, lalu tersenyum dingin. Senyum yang berkata, lihatlah, inilah aku sekarang. Bukan lagi wanita lemah yang bisa kalian injak. Setelah pesta usai, aku berjalan keluar bersama Arga.
Namun sebelum masuk mobil, Andika tiba-tiba mendekat. Ayu, tolong dengarkan aku sebentar, suaranya bergetar. Aku menyesal. Aku sadar aku sudah salah. Aku tinggalkanmu, padahal kaulah yang selalu setia. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku menatapnya lama. Lalu aku tersenyum tipis. Andika, aku bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku sudah belajar. Sekali kau buang permata, kau tak akan pernah mendapatkannya kembali. Kau memilih Karina, dan itu pilihanmu. Sekarang tanggung jawabmu adalah menanggung akibatnya. Andika terdiam, wajahnya hancur. Aku melangkah pergi bersama Arga. Pria itu menggenggam tanganku erat, seakan berkata bahwa masa laluku tidak perlu kutengok lagi. Di balkon hotel tempat pesta pertunangan, aku berdiri memandang bintang-bintang malam. Hatiku tenang, bibirku tersenyum. Aku sudah membalas semuanya, gumamku. Tapi yang lebih penting, aku menemukan diriku kembali. Aku sadar, balas dendam bukan hanya soal membuat mereka menderita, tapi tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari rasa sakit yang mereka berikan. Angin malam berhembus lembut di teras rumah besar milikku. Kini, rumah ini benar-benar milikku sendiri, bukan lagi rumah neraka yang dulu kupijak dengan air mata setiap hari. Lampu taman menyala indah, bunga-bunga yang kutanam sendiri bermekaran dengan anggun. Aku duduk di kursi rotan, secangkir teh hangat di tanganku. Di sampingku, Arga menatapku dengan senyum yang selalu membuatku merasa aman. Di matanya, aku tidak pernah menjadi wanita lemah atau korban, aku selalu dilihat sebagai wanita tangguh, berharga, dan dicintai. Capek? Tanya Arga lembut sambil meraih tanganku. Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku justru merasa damai. Mungkin ini pertama kalinya aku bisa bernapas tanpa rasa sakit, tanpa rasa takut, tanpa air mata. Arga mengangguk. Kau sudah melalui begitu banyak. Tapi lihat dirimu sekarang, kau kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Wanita kuat, pemilik kerajaan bisnis besar, dan sebentar lagi, istriku. Aku tersenyum. Kata-kata itu menenangkan hatiku. Aku menatap cincin di jari manisku, cincin pertunangan yang sederhana tapi penuh makna. Bukan karena harganya, melainkan karena ia diberikan oleh pria yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Tentu saja, kenangan masa lalu masih sering datang. Kadang aku masih teringat saat tidur di ruang tamu, mendengar tawa suami dan pelakor di kamarku sendiri. Kadang aku masih bisa merasakan tatapan penuh hinaan dari Bu Rina. Tapi kini kenangan itu tidak lagi melukai. Mereka hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi aku bangkit kembali. Bahwa aku pernah diinjak, tapi aku berdiri tegak. Dan yang terpenting, aku tidak lagi menyimpan kebencian. Aku sudah melepaskannya. Aku sudah cukup memberi balasan yang pantas. Hidup akan terus berjalan, dan aku memilih untuk berjalan maju, bukan menoleh ke belakang. Aku sempat mendengar kabar tentang mereka. Karina akhirnya benar-benar bangkrut, tidak lagi memiliki bisnis yang bisa dibanggakan. Ia sekarang bekerja serabutan untuk membayar utangnya. Dulu ia terbiasa tidur di hotel bintang 5, kini ia harus puas dengan kontrakan kecil di pinggir kota. Andika, mantan suamiku, hidup seadanya dengan motor tua. Pekerjaan yang ia dapat hanya sebagai supir lepas. Ia mencoba mendekatiku beberapa kali, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Bu Rina, mantan mertuaku, sakit-sakitan. Seringkali aku berpikir untuk membantunya, karena bagaimanapun, dia pernah menjadi orang yang lebih tua dariku. Tapi aku ingat, terlalu banyak luka yang ia tinggalkan di hatiku. Dan kupikir, biarlah anaknya yang bertanggung jawab atas dirinya. Itu bukan tugasku lagi. Mereka bertiga kini hidup dalam penyesalan. Aku tidak perlu menambah penderitaan mereka lagi. Biarlah waktu yang mengajarkan mereka bahwa keserakahan dan keangkuhan selalu berakhir pada kehancuran. Sementara aku, kehidupanku bersama Arga terasa seperti hadiah dari semesta. Kami tidak hanya menjadi pasangan di bisnis, tapi juga pasangan dalam hidup. Arga selalu ada ketika aku lelah, selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak pernah memintaku untuk berubah menjadi orang lain, ia justru mencintai aku apa adanya. Kau tahu, Ayu, katanya suatu malam saat kami menatap bintang, aku tidak hanya mencintaimu karena kau sukses.
Aku jatuh cinta karena hatimu. Meski kau pernah dihancurkan, kau tetap berani bangkit. Itu hal yang paling indah darimu. Kata-kata itu menetes ke dalam hatiku seperti embun. Aku tersenyum, merasa akhirnya menemukan rumahku yang sesungguhnya. Bukan bangunan, bukan harta, tapi hati yang mau menerimaku dengan sepenuhnya. Dulu, aku berpikir balas dendam adalah tentang membuat mereka menderita seperti aku menderita. Tapi setelah melalui semua ini, aku sadar, balas dendam sejati adalah hidup bahagia, lebih bahagia dari apapun yang mereka bayangkan. Aku tidak hanya membalas mereka dengan kehancuran, aku membalas dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, dengan cinta yang tulus. Dan itu jauh lebih menusuk dari sekadar kata-kata pedas. Karena pada akhirnya, melihatku bahagia tanpa mereka adalah hukuman terberat bagi orang-orang yang dulu meremehkanku. Malam semakin larut. Aku dan Arga masuk ke dalam rumah. Lampu-lampu kristal menyala hangat, menyambut langkah kami. Aku menoleh sekali lagi keluar jendela, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Di dalam hatiku, aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan." Karena dari semua luka, aku belajar. Dari semua hinaan, aku tumbuh. Dan dari semua kehilangan, aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku menutup mata sejenak, lalu menggenggam tangan Arga erat. Kini aku tahu, perjalananku sudah benar-benar berakhir. Aku bukan lagi wanita yang dulu diinjak dan diremehkan. Aku adalah Ayu Pratiwi, permata yang sempat terbuang, tapi kini kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya.